Halo, selamat sore Sobat Bumi. Welcome back to Duduk Bareng. Dan kali ini bersama gue Adi, tentunya di Saya Pilih Bumi Duduk Bareng. Dan kali ini gue sudah kehadiran seorang bintang tamu kita pada episode Duduk Bareng yang kelima hari ini. Dan gue senang banget ya, nanti gue akan ngobrol sama dia tentang apa aja yang udah dia lakuin, dan tentunya masih berhubungan dengan soal lingkungan ya, tapi ini berkaitan dengan limbah fashion. Dan langsung saja gue kenalin, ada Mas Afif dari Control New. Yeay! Halo Mas Afif, apa kabar? Halo, baik-baik. Kita udah lepas masker karena kita sudah divaksin booster, dan memang anjuran dari pemerintah kan, kita sudah boleh melepas masker di tempat yang tidak terlalu ramai gitu. Jadi insya Allah aman-aman saja. Dan Mas Afif, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Nah, Mas Afif ini dari Control New gitu. Jadi mungkin sekilas Control New tuh lebih kayak apa ya? Mungkin kalau teman-teman lagi main komputer suka Control N gitu ya, atau apa gitu ya. Jadi biasa Control New itu kan berhubungan dengan komputer kan. Tapi ini berkaitan dengan soal bagaimana mengurangi limbah fashion ya Mas ya? Ya, benar. Gitu. Boleh nggak dijelasin Mas, sebenarnya Control New itu apa sih? Gitu. Oke. Ya, benar seperti yang Mas tadi bilang. Hah? Inspirasi saya kayaknya pas lagi ngerjain skripsi sih. Kayak kelamaan di komputer gitu. Terus kayaknya lucu kontrolnya gitu. Gitu. Nah, terus dari nama itu ternyata kayak filosofinya sih yang saya ambil. Kayak Control New itu kan shortcut untuk ini kan ngebuka lembaran baru. Betul. Kalau di Word ya? Iya, di Word kayak gitu. Nah, itu dari filosofinya itu saya iniin, karena Control New itu tiap produknya itu pasti akan beda kayak gitu. Jadi pasti akan ngebuka lembaran baru untuk tiap produknya kayak gitu. Jadi kayak untuk tiap proses pembuatannya itu karena kita pakai kain perca. Apa yang perca? Jadi kan source kita kan terbatas ya. Bahan utama kita kan terbatas. Jadi kayak nggak bisa tuh bikin plek-plek untuk desainnya tuh sama kayak gitu. Jadi ya udah dari filosofi Control New itu yang kita ambil. Jadi kayak tiap produk itu pasti akan beda, pasti memiliki autentikan, terus keunikannya masing-masing. Kayak gitu. Jadi berawal dari nulis skripsi ya, Sobat Bumi ya. Ini unik sekali. Gue waktu nulis skripsi pusing ya kadang. Gue mau nulis apa gitu kan. Terus revisinya nanti gimana. Tapi Mas Afif dari nulis skripsi malah bisa memikirkan ide-ide baru. Boleh dijelasin nggak Mas, latar belakang Mas Afif sendiri? Pada akhirnya kenapa terjun di atau konsen soal limbah fashion itu sendiri, punya keresahan seperti apa, atau mungkin punya pengalaman seperti apa, boleh cerita nggak? Nah, kalau untuk latar belakangnya sendiri itu tetap masih berhubungan sih sama skripsi. Jadi kayak pertama kali bertemu itu untuk masalah isu lingkungan ini, itu pas lagi skripsi juga nonton sebuah film. Apa tuh? Racing Extinction, itu film dokumenter. Racing Extinction. Ya. Pemusnahan ras ya. Jadi kayak di film itu intinya nyebutin kalau misalnya manusia tidak mengubah pola hidupnya sekarang ini, itu kayak 50 tahun kemudian itu sekitar 50% spesies di bumi itu akan musnah, dan ya penyebab utamanya tentu aja manusia. Nah, intinya dari nonton film 1,5 jam itu sih kayak langsung mengubah, oh ternyata kayak bumi tidak baik-baik aja ya, kayak gitu. Nah, terus pas lagi skripsi juga akhirnya berkenalan juga sama kain perca ini, kayak gitu. Sebelumnya berarti nggak kenal? Nggak tahu sih. Oh, nggak tahu. Tapi kayak pokoknya kain gitu, potong udah selesai gitu. Buang. Iya, buang. Terus pakai lagi gitu ya. Terus jadi kayak mulai tahu, terus mulai ngolah-ngolah gitu sih. Awalnya ngebentuk karya, jadi kayak bukan dalam bentuk produk, cuman kayak karya gitu. Terus lama-kelamaan kayak ini kain bisa diolah lagi kayak gitu. Nah, akhirnya ya udah nyari ini sih di dekat rumah itu ada ada tukang jahit, tukang Vermak gitu. Nah, di sana tuh kayak sangat banyak gitu loh kainnya. Dan misalnya kalau nggak diolah ya udah biasanya diambil sama orang-orang pasar kayak tukang bakso, tukang soto. Untuk apa tuh? Diambil, dilap, dibuang. Oh, diambil. Saya kira dicampur ke baksonya. Enggak ya? Buat lap gerobak. Entar nggak dicampurin ke baksonya. Campurin baksonya kasihan ya makan. Jadi kayak nggak punya nilai sama sekali kan material itu. Terus kayak dari situ sih kayak ada nggak sih solusi
yang konkret gitu yang bisa saya lakukan gitu. Terlepas juga saya pengen bikin usaha, cuman kayak usahanya itu kayak ya pengen nyerempet peduli terhadap lingkungan sekitar saya dulu lah, kayak gitu. Jadi ini semua berawal dari skripsi dan nonton film ya? Nonton film. Film ya. Gue waktu nulis skripsi sama nonton film tuh, wah nggak ada kepikirannya, tapi bisa kepikiran keren banget sih gitu. Jadi dari nulis skripsi kepikiran Control New membuat sesuatu ya, apa sih lembaran-lembaran baru yang punya fungsi dan nilai. Lalu nonton film tadi ya, Racing Extinction, ya itu bisa jadi rekomendasi film juga tentunya buat sobat bumi semua. Nah, yang dilakukan apa aja nih Mas di Control New? Awalnya banget itu kita tetap sih kayak bikin produk sama jasa. Jadi kayak produk kita tuh produknya ada dua. Jadi kayak produk jadi ready to wear, sama satunya lagi itu jasa repair. Ready to wear. Ready to wear. Siap dipakai sama jasa juga. Jasanya itu reparasi. Jadi kayak ada reparasi, ada renew kayak gitu. Renew repair gitu ya. Renew repair. Yang ready to wear tuh apa? Ready to wear itu awalnya itu kayak emang tas. Jadi kayak emang basicnya banget itu kan Control New bikin tas. Oh, bikin tas. Apa nih tas? Macem-macem sih. Tas gunung bukan? Ada juga. Oh, ada juga tas gunung. Wow. Kayaknya yang belum kita bikin tuh koper. Waduh. Gila kalau bisa jadi koper. Terus tas gunung, tas macam-macam, ada sling bag, ada waist bag, ada pouch, dompet. Sekarang juga topi. Ini celana yang saya pakai. Wah, ini celana nih gini. Oh iya benar-benar nih. Kayak gini ya, ini celananya kan juga dari kain perca. Dari kain perca. Baju enggak? Kalau baju ini repair. Jadi beli baju second di Senen. Beli baju second. Terus bosen, akhirnya di repair gini ditambahin. Jadi kayak fungsi repair tuh itu sih, kayak meningkatkan mengurangi kita untuk konsumtif berlebih. Jadi kayak misalnya kita beli, terus kayak awalnya beli hilaf aja gitu, kayak baju murah nih. Lagi banyak duit nih gitu. Sikat lah gitu. Nyampe rumah, apaan nih? Bagus. Iya. Udah taruh almari kayak gitu. Padahal belum dipakai tuh. Nah, sebenarnya kalau fungsi repair itu kan atau renew juga itu demi mengurangi konsumtif kita. Jadi baju lama itu kayak dihias kayak gitu, ditambahin patchwork untuk meningkatkan keinginan kita untuk menggunakan baju itu kembali. Iya, gitu. dan meningkatkan value si second hand itu second hand ya bahasanya ya. Jadi kayak gitu. Nah, itu jadi sobat bumi. Jadi kadang-kadang kita juga ya harus kita akui, kadang-kadang kita suka hilaf kan gitu. Baru gajian, wah lihat ada diskon, sikat, ya kan. Udah sampai lemari, aduh ternyata banyak nih baju gue gitu. Itu ya terkadang gaya hidup konsumtif kita kadang-kadang. Ya apalagi kita kemarin barusan saja merayakan Lebaran ya. Dan pasti biasa Lebaran itu identik dengan baju baru gitu. Padahal sebenarnya kalau dipikir-pikir mungkin masih banyak nih baju-baju kita yang masih bagus, yang sebenarnya masih layak pakai gitu, yang memang masih bisa kita gunakan gitu tanpa harus membeli baju baru. Ya, bukan berarti di sini kita tidak melarang teman-teman beli baju baru. Silahkan, asal disesuaikan kembali dengan fungsi dan kebutuhannya. Kalau memang butuh, nggak apa-apa beli gitu. Tapi kalau nggak butuh, hanya karena termakan gengsi, diskon atau sifat konsumerisme itu tadi, better jangan gitu. Nah, seperti Mas Hafif ini, dia beli baju di Pasar Senen, dia second hand ya bahasanya, lalu dia repair, dia tingkatkan value-nya, lalu dia pakai tetap keren juga gitu. Dan celananya juga gitu. Tapi sepatu enggak ya? Enggak. Punya itu nih. Orang luar punya dasar. Oke, nah itu tadi yang udah dilakuin sama teman-teman Control New, itu dari ready to wear-nya ya? Iya, untuk kalau repair-nya? Repair-nya itu macam-macam sih. Kayak awalnya itu denim sih, karena kita kan emang fokusnya kan ke denim dan Control New. Kayak gitu, kayak ya sebagai fokusnya ke denim bukan Control New maksudnya? Maksudnya untuk kain percanya itu, kan kain perca itu kan tekstilnya itu macam-macam kan. Ada katun, ada linen, terus polyester, corduroy, segala macam kayak gitu. Nah, cuman awalnya banget itu kita fokusnya emang ke kain denim atau jeans. Kayak gitu. Gini ya? Jadi kayak cukup mendiskriminasi kain-kain perca yang lain gitu. Jadi kayak saya pilih-pilih gitu. Nah, terus lama-kelamaan kayak kasihan juga ya kain-kain perca yang kayak saya pilih gitu. Akhirnya ya udah sekarang saya pilih semuanya. Maksudnya kayak ya udah yang ada di tukang jahit itu saya ambil semua. Dan ternyata kayak tiap kain perca itu punya identik masing-masing sih. Misalnya kalau dikomposisikan itu bisa
apa namanya menjadi keunikan gitu. Terlepas itu bukan kain denim. Gitu. Jadi tidak ada diskriminasi terhadap kain. Nah itu iya. Ternyata diskriminasi bukan hanya berlaku pada manusia, tapi juga terhadap kain. Iya. Ya. Nah ini, tapi itu juga membantu lah ya, berarti mengurangi limbah fashion itu sendiri ya, gitu. Karena tidak ada diskriminasi, semuanya justru digunakan kembali sama. Semuanya dirangkul, dibawa gitu tanpa ada milih-milih gitu. Semuanya diberikan kasih sayang yang sama. Iya. Gitu ya. Nah dari Mas Afif sendiri, untuk diktannya ngelakuin sendiri atau ada kerjasama dengan pihak lain? Sekarang sih sendiri. Oh sendiri.